Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat berupa nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, bermuamalah, beribadah. Kemudian nikmat rezeki, dengan rezeki itu kita dapat memanfaatkan semua waktu yang ada hingga kita dapat melaksanakan rutinitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ustadz cintai, alhamdulillah masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini di majelis pagi yang mulia ini kita dapat bertemu kembali dalam majelis pagi. Kita dapat bermuajahah di hari Senin ini, dan mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan materi tentang taat pada aturan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana Rasulullah bersabda, as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, malam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 71.144. Ya anak-anak, taat pada atasan. Nah, jika anak-anak berada di sekolah, siapakah atasan? Atasannya ada kepala sekolah, ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sapras, kemudian ada di situ juga wali kelas, ustadz, ustazah, dan juga wakil wali kelas atau pendamping kelas, yaitu ustadz dan juga ustazah yang berada di kelas tersebut, dan juga guru-guru yang mengajar anak-anak, baik itu mata pelajaran Al-Quran, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua yang berkaitan yang mengajar anak-anak itulah atasan ketika kita berada di sekolah. Kita wajib mentaati atasan selama dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak suka maupun tidak suka, harus ditaati sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Nah, dalam pembelajaran
kita selama ini menggunakan pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring ini kita hanya bertemu lewat online, baik menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meeting, kemudian juga berkomunikasi melalui WhatsApp atau WA. Ada beberapa aturan dalam pembelajaran daring tersebut. Yang pertama, ketika Google Classroom, maka semua wajib hadir tepat pada waktunya. Kemudian ketika melakukan Google Meeting, aturan yang pertama yang harus anak-anak taati adalah senantiasa membuka kamera. Ustadz-ustazah bisa memantau dengan terbukanya kamera, insya Allah Ustadz bisa melihat apakah kalian itu belajar ataupun bermain ataupun tidak mendengarkan ketika Google Meetingnya berlangsung. Nah, Ustadz bisa memantau, oh si A tidak membuka kamera selama pembelajaran, oh si B tidak membuka kamera selama diskusi. Kenapa? Ini aturan ini dibuat supaya apa? Supaya ustadz-ustazah bisa memastikan bahwa kalian memang benar-benar belajar bersungguh-sungguh di rumah. Ketika diperintahkan, anak-anak silakan buka kamera. Sebagai atasan yang memerintahkan, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus wajib membuka kamera ketika melakukan Google Meeting, karena bisa dipantau melewati laptop. Kalau HP memang tidak bisa dipantau, tapi ustadz ustazah menggunakan perangkat, ada yang menggunakan laptop dan juga menggunakan handphone. Tuh aturan yang pertama, membuka kamera. Aturan yang kedua, taat pada aturan. Aturan yang kedua dalam pembelajaran, kalian harus memakai pakaian muslim dan muslimah. Banyak di antara anak-anak biasanya ketika membuka kamera ternyata belum berkerudung, ada yang menggunakan kaos oblong, ada yang hanya menggunakan kaos biasa, ada yang pakai kerudung tapi lengan pendek. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus mentaati segala aturan yang telah dibuat. Pada pertemuan yang lalu-lalu ketika kita orientasi telah disampaikan ada beberapa aturan-aturan di dalam pembelajaran selama daring. Membuka kamera, kemudian menjaga adabnya, tidak melakukan chatting. Dan yang ketiga adalah taat aturan ketika kalian diperintahkan untuk tidak chatting ketika Google Meeting. Maka semuanya anak-anak jangan ada yang melakukan chatting. Ketika kita melanggar aturan berarti kita sama juga dengan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi? Dalam kegiatan apapun kalian harus taat kepada atasan, baik suka maupun tidak suka, selama perintahnya itu tidak menyuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kita wajib taat. Suka tidak suka wajib taat. Nah, jadi pada hari ini Ustadz hanya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa kalian anak-anak kelas 6 semuanya adalah anak-anak yang sudah memasuki akil baligh. Di mana anak-anak yang sudah memasuki akil baligh maka dia sudah terkena yang namanya hukum fikih, terkena yang namanya hukum-hukum yang lain, sehingga ketika anak-anak sudah memasuki akil baligh dia wajib dan berhak mendapatkan perintah, kemudian berhak mendapatkan aturan-aturan, dan aturan itu sudah berlaku bagi anak-anak yang sudah akil baligh.
Kalau tidak mentaati aturan, maka berhak juga untuk mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Nah, oleh karena itu Ustaz hanya berpesan sekali lagi, taatilah aturan yang telah dibuat oleh ustadz ustazah. Kemudian aturan-aturan tadi silahkan anak-anak laksanakan. Buka kamera ketika meeting, buka kemudian tidak melakukan chatting, dan berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan ketika melakukan Google Meeting. Kalau bisa yang ikhwan, gunakanlah kopiah sehingga tidak nampak rambutnya yang panjang, yang acak-acakan, yang tidak lama tidak menggunting rambut kelihatan. Jadi kalau ketika pakai kopiah, nampaklah dia seperti rapi. Gunakan pakaian muslim. Kalau memang hari-hari biasa, kalau bisa gunakan juga pakaian sekolah. Itu lebih nuansanya lebih seperti nuansa sekolah rasanya kan. Berkumpul di Google Meeting, bertemu dengan teman-teman, lihat semuanya menggunakan sekolah, rasanya kita berada di sekolah padahal kita berada di rumah. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, anak-anak Ustadz sekalian bisa mentaati aturan-aturan dalam pembelajaran daring. Aturan ini wajib ditaati, suka tidak suka harus ditaati. Kenapa? Karena aturan inilah yang membuat kita bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan teratur. Baik anak-anak, hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.